Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agna Maulana di segmen selfie. Silaturahmi bari ngopi. Tapi sekarang pakai susu ya, nggak apa-apa ya. Karena tadi udah kebanyakan ngopi, jadi susu aja lah. Untuk kesehatan saya, untuk bisa terus semangat dalam membangun segmen ini ya. Siap. Alhamdulillah pada siang kali ini saya sudah di Rorompok atau di rumahnya rekan Acep selaku demisioner Ibnu, PC Ibnu juga ya. PC Ibnu Pangandaran tahun berapa Kak? 2017 2019. 2017 2019. Mantap. Sebetulnya kalau melihat dari umur tuaan saya Iya, jelas. ya dari umur tuaan saya Karena saya mungkin termuda pada masa itu. Satu APC termuda di Indonesia mungkin. di Indonesia Mungkin. mungkin Bisa jadi. bisa di-share berarti ya. Iya, Nanti bisa dicetuskan, diinformasikan ini adalah ketua yang paling termuda di Iya. Indonesia. Indonesia emang. Mantap. Karena kalau di daerah Jawa Timur atau bahkan di luar Jawa itu udah pada tua-tua. Kemarin juga pas kongres juga di Cirebon udah pada tua PC itu. Ini yang termuda, terbaik. Terima kasih. Maaf tadi ada kesalahan teknis karena penyimpanannya belum diatur tadi. Saya ke internal jadinya cepat penuh. Sekarang udah ke memoriin. Jadi lanjut aja. Tadi sampai mana, Pak Demisioner? Ya, saya tadi sampai belum sampai menjelaskan sih. Baru. Ya baru akan sedikit itu ya. Nah, sedikit Jadi aja. saya sebelum menjelaskan tentang pengalaman saya beribnu ya. Saya masih beribnu ya. Ya. Pasti. Jadi pengalaman saya dulu pas awal itu masuk di Ibnu sampai kemarin saya alhamdulillah terpilih sebagai ketua periode 2017-2019. Sebelum ke sana saya ingin sedikit mengapresiasi dulu terhadap kepengurusan yang sekarang gitu ya. Dengan kepengurusan PC Ibnu dan juga IPPNU yang mana diketuai oleh rekan Maptu dan juga rekanita Ainurika. Memang progresnya sangat luar biasa karena memang kita itu dalam setiap pemimpin itu ada punya gaya kepemimpinan masing-masing gitu ya. Betul sekali. Mungkin inilah gitu ya inovasi-inovasi terbaru dari rekan Maptu khususnya dalam program ini apa namanya? Iya, program. Namanya apa ini? Selfie. Selfie ya. Selfie itu silaturahmi Bari ngopi gitu ya. sambil ngopi. Nah, ini sebuah terobosan baru bagi Ibnu Kabupaten Pangandaran karena memang rekan Maptu itu dia itu ahlinya dalam media gitu ya. Dalam segi desainnya gitu dan juga media yang lainnya gitu. Ya ahli makanya inilah gitu yang mungkin ia kembangkan dalam memanage organisasi Ibnu agar lebih terlihat lebih indah dengan bermain di media gitu ya. Mantap. Milenial sekali Ya, ya. Itu itu apresiasi dari saya untuk kepengurusan sekarang. Makasih Mas. Dan saya juga karena ini PC Ibnu 2019 2021 itu baru kemarin dilantik ya. Ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada pengurus yang sudah dilantik. Semoga tambah semangat lagi gitu ya terhadap organisasi Ibnu. Ya kalau berbicara Ibnu zaman saya, khususnya ketika saya menjabat. Sebelum ke sana juga saya harus flashback dulu ke belakang ya. Boleh. Flashback Kembali lebih jauh lagi ketika saya awal masuk di Ibnu gitu ya. Itu lebih bagus ya. Mantap, betul. Sejarahnya gitu kan. Jadi yang penonton tuh tahu sejarah Pangandaran, Ibnu Pangandaran itu seperti apa. Ya, karena saya juga selaku perintis ya. Bukan perintis sih. Saya itu ya ikut menyaksikan lah bagaimana proses perintisan gitu Ibnu PPNU di Pangandaran ini.
Jadi IPNU itu ya di Pangandaran itu terhitungnya dari 2015 gitu ya. Sejak kepengurusan Rekan Dudung gitu ketua pertamanya. Akan tetapi dalam perintisannya itu banyak sekali proses-proses yang dilalui, terutama ketika saya awal masuk di IPNU mengikuti Makesta Raya. Mengikuti Makesta Raya yang tempatnya di Pondok Pesantren Al-Sujaiyah Cintaratu Parigi gitu. Pondok pesantrennya Rois Suriah sekarang gitu. Rois Suriah PCNU. Di sana saya mengikuti jenjang kaderisasi awal yaitu Makesta. Yang mana pesertanya itu banyak. Perwakilan dari tiap-tiap kecamatan hadir semuanya. Raya sih ya. Raya. Perwakilan dari tiap-tiap kecamatan hadir semua. Berapa orang itu, Mas? Ada 100 lebih. Kecamatan. Nah, tidak dibatasi itu. Mencapai 100 lebih lah gitu. Perwakilan dari kecamatan. Gitu. Ramai. Memang kan dikatakan juga sebagai Makesta Raya. Raya. Kalau Makesta bisa kan dilaksanakan oleh PAC gitu ya. Kalau Makesta Raya itu dari berbagai kecamatan gitu. Karena ini skala besar kabupaten gitu. Makesta Raya itu. Iya. Dulu itu dari tahun 2013 saya mengikuti Makesta. Saya itu dulu itu ikut Makesta itu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA mengikuti Makesta. Dan saya itu masih bingung, saya belum tahu apa itu IPNU dan bagaimana itu IPNU gitu. Harus bagaimana saya bergerak gitu. Makin ke sini seiring berjalannya waktu 2015 adakan pembentukan PC IPNU IPPNU Pangandaran. Terpilihlah Rekan Dudung Nur Khotim Said sebagai ketua pertamanya IPNU Kabupaten Pangandaran dan Rekanita Siti Mardia ketua pertama IPPNU Pangandaran. Rekanita Siti Mardia juga itu merupakan ketua IPPNU termuda se-Indonesia. Ya, karena waktu itu dia itu belum ada yang nyaingnya berarti. Ya gitu ya. Jadi apa namanya ya mungkin ya itulah hasil konferensi gitu ya. Ya gitu. Bisa jadi segmen itu, jadi apa? Ketua IPNU IPPNU termuda itu sampai bisa dilihat di media gitu ya. Share aja Siti Mardia ketua IPPNU udah termuda ada media? itu ya. Dulu itu sudah diangkat di media dulu. Ya itu waktu ketua pertamanya. Nah kemudian setelah pada waktu itu juga saya masuk kepada pengurusan cabang. Pada masa Rekan Dudung itu saya masuk di anggota departemen dakwah gitu ya. Kemudian setelah saya beres kepengurusan Rekan Dudung beres 2015-2017, kemudian diadakan konferensi cabang kedua IPNU PNU Pangandaran yang tepatnya di Padaherang di Pesantren Redus Salikin. Nah di sana saya mungkin didorong oleh rekan-rekan yang lainnya untuk maju gitu ya di Konfersap, dan alhamdulillah saya terpilih juga menjadi ketua PC IPNU kedua Pangandaran. Mantap. Masa hikmat 2017-2019. Termuda guys. Memang itu sebenarnya itu tugas yang sangat berat bagi saya karena melihat situasi dan kondisi pada waktu itu gitu ya. Kondisi organisasi pun di Pangandaran masih belum stabil, IPNU PNU-nya belum stabil gitu. Baru terbentuk PAC gitu. Itu juga ada yang aktif gitu. Ada juga yang tidak gitu, ada juga yang tinggal namanya. Itu menjadi tugas berat bagi saya untuk membereskan. Ya. Karena sejatinya pergantian pengurus itu harusnya menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Pergantian itu harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Gitu ya. Itu yang menjadi pikiran ya beban, dan juga emang yang itu yang harus saya targetkan gitu, harus lebih baik dari sebelumnya. Ya harus seperti itu sih Kak. Ya, walaupun melihat situasi kondisi pada saat itu, kepengurusan pada masa saya itu rata-rata pengurus cabangnya itu masih usia ini masih remaja. Iya, masih sekolah gitu. Seharusnya kan pengurus cabang itu udah lulus sekolah gitu ya. Udah lulus sekolah, menjadi mahasiswa, jadi pemikirannya bisa terbuka lebar, jadi bisa menuangkan gagasan-gagasannya gitu kan kalau sudah lulus.
karena pada waktu itu, pada kepengurusan zaman Rekan Dudung itu semuanya tidak ada lagi yang aktif. Jadi kepengurusan Rekan Dudung itu hanya mungkin 3 orang yang masuk kepada kepengurusan zaman saya gitu. Jadi saya seolah kembali dari nol untuk membangun dan juga mengembangkan IPNU. Ya. Karena itu yang pertama, pengurus kepengurusan baru saya bentuk dari PAC, program PAC, yang mana PAC-nya juga masih SMA-an usianya gitu ya. Jadi itu sulit kan bagi saya. Pemikiran remajanya masih ada gitu ya, ya. gitu. Gejolaknya sana sini gitu kan, main apa Iya. gitu kan remaja mah. Jadi sulit lah gitu bagi saya. Karena itu tadi kepengurusan zaman Rekan Dudung kebanyakan tidak aktif gitu. Sudah tidak lagi berIPNU gitu ya. Ada yang menikah, ada yang kerja gitu ya. Kota gitu. Jadi cuma ada 3 orang yang ikut kepengurusan zaman saya. Yang pertama itu Rekan Ahmad Muwahhidin gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Rekan Ahmad Muwahhidin. Walaupun melihat dari segi usia jauh dari saya, tapi dia masih solid gitu, ikut bersama-sama dengan saya untuk membangun Royal IPNU ya. Integritasnya bagus berarti ya. ya. Bagus integritasnya. Muwahhidin. Dan ada lagi Rekan Maptu yang sekarang jadi ketua. Jadi itu pas zaman saya itu Rekan Maptu itu wakil bendahara. Di PC. Jadi PC-nya masuk pada wakil bendahara dan dia juga masuk kepada kepengurusan pimpinan wilayah gitu. Mantap. Ya, jadi LPP, Lembaga Pers dan Penerbitan di pimpinan wilayah. Oh iya, media. Sampai sekarang ya dia itu. Gitu. Jadi pengalamannya lebih jauh beliau gitu. Mantap, sekarang ya pantas saja dia menjadi ketua PC gitu kan. Karena pengalamannya juga sudah luar biasa dari wilayah turun ke cabang gitu. Mantap. Ya kalau ya menurut saya sih bagus. Karena kan ya di wilayah juga, terus wilayahnya juga kan di Bandung. Ya. Pasti di kota mah pasti banyak lah pergelutannya, perkelahiannya gitu kan. Jadi ya karena Rekan Maptu juga pada saat itu ya karena seringnya di Bandung itu jadi agak jarang pulang gitu kan sini. Benar. Kuliah sih. Ya, kuliah di sana. Ya itulah mungkin keluhan saya gitu kan. Karena keterbatasan saya dan juga kepengurusan yang belum bisa terbangun, emosionalnya belum terbangun gitu, sehingga saya pernah melakukan resapel kepengurusan gitu, termasuk sekretaris saya resapel juga gitu. Karena organisasi tanpa sekretaris itu pincang gitu kan. Pasti. Kalau tanpa adanya sekretaris itu pincang. Kanan ya. Karena rule-nya organisasi itu adalah administrasi gitu ya. Administrasi. Yang memegang administrasi adalah sekretaris itu. Kalau sekretarisnya nggak ada ya oleng lah. Ketua oleng ya. Iya. Sempat kemana oleng kemarin? Waktu itu oleng iya, saya juga oleng beneran. Saya oleng beneran itu waktu. Jadi saya Sangat. itu ini menjadi beban berat juga, tambah beban ya. Banyak beban lah intinya. Tapi ini jadikan satu penghormatan bagi saya untuk Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan saya mendapat berkahnya dari Nahdlatul Ulama. Amin. Dari Hadratus Syekh gitu ya. Amin. Untuk keberkahan hidup saya. Saya itu dulu pernah kecelakaan ketika mau silaturahmi ke Man di Pangandaran, karena ada 2 di Man Pangandaran itu, ada Man 1 Pangandaran yang di Sidamuli gitu. Di situ. Kemudian Man 2-nya itu di Langkap Lancar gitu. Ya ketika saya mau silaturahmi sekaligus mengundang gitu. Untuk acara perkusi yang di program dari PWNU Jawa Barat yang lokasinya di Bekasi. Saya mengundang, saya silaturahmi sekaligus mengundang temannya, sekolahnya gitu untuk mendelegasikan peserta. Namun di perjalanan saya tepatnya di di Sukaresik oleng. Setelah dari Man 1 mau ke Man 2 ya saya kecelakaan bersama ketua PNU Rekanita Fitri Aulia Lukman. Tapi nggak apa-apa Fitri. Karena ketua IPPNU tidak apa-apa, cuma saya gitu yang mengalami patah tulang sehingga saya harus dioperasi di pen sampai beberapa bulan. Ngeri ya di pen tancap gerai gitu ya. Iya. Sampai saya pada saat pelantikan PC itu
saya memakai jangka. Gitu ya. Pelantikan Ibnu itu saya pakai jangka. Pelantikan di Pangandaran Hotel Sinar Rahayu. Itu di Pangandaran. Hapus dulu guys. Mantap perjuangan guys. Memang itu beban berat ya bagi saya. Iya. Ketika kondisi saya terbatas, melihat kepengurusan yang kurang efektif, sehingga saya di sana mengadakan suatu reshuffle kepengurusan agar organisasi itu menjadi lebih stabil gitu. Iya. Alhamdulillah dengan adanya reshuffle, jadi ada sedikit perubahan ya gitu. Dan sini juga saya agak membaik. Jadi saya itu pakai jangka itu ada sampai beberapa kegiatan. Pelantikan pakai jangka. Kemudian di Kelatama pertama zaman saya itu juga saya pakai jangka. Di Cigugur di Harum Mandala saya pakai jangka. Kegiatan Hari Santri saya masih pakai jangka, alhamdulillah gitu ya. Dan masih bertahan ya. Alhamdulillah sekarang udah sehat ya. Alhamdulillah saya udah sehat, tapi ini juga belum sehat total, gitu ya. Belum sembuh total karena Iya, masih ada besi di dalamnya, masih dipen gitu. Belum dicabut lagi Mbak. Belum. Nanti 2021 ya. Oh, Sekarang menurut dokter nanggung. gitu 2001 gitu. Enggak, kalau menurut dokter udah waktunya gitu sebenarnya. Tapi nanggung lah, sekarang lagi banyak kerjaan gitu. Oh, Ya, tugas dari kampus dan lain sebagainya gitu. itu yang nanggung. patah yang di belah sana di belah mana? Paha kiri. Oh, di sini. Iya. Berarti di sini ada besi. Hmm. Wah, saya dengernya mengerikan gitu. Apalagi ketika lihat darah juga kadang-kadang bikin pusing. Apalagi sampai lihat yang patah terus dibelek gitu. Wih, mantap guys. Mantap perjuangannya. Ya, jadi itu ya pengalaman coba dikatakan juga sebagai pengalaman pahit ya. Baik keluhannya. Tapi gitu. ini menjadi motivasi juga Untuk untuk kalian rekan-rekan pengurus dan rekan-rekan IPPNU dimanapun berada yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk tetap belajar, berjuang, dan bertakwa dalam mengembangkan organisasi kita, organisasi IPNU. Karena inilah gitu pengalaman saya. Ya, ini yang saya rasakan ketika menahkodai organisasi IPNU di Kabupaten Pangandaran. Kalau melihat kepengurusan sekarang, alhamdulillah gitu ya, karena sekitar 70% lah kepengurusannya itu sudah mengalami gitu, sudah pernah ikut di kepengurusan saya gitu ya. 70%-nya ada gitu ya, ataupun 50% ada. Jadi ya, matang gitu ya. Pengalaman gitu kan, Pengalaman. pengalaman ikut bersama saya di kepengurusan periode saya, dan sekarang juga masuk kepada pengurusan rekan Maptu. Itu menjadi pembelajaran yang lebih baik untuknya dalam lebih mematangkan gitu, dirinya. Semoga lebih semangat lagi dalam mengembangkan, dalam mengabdikan dirinya untuk organisasi itu. Jadi tadi kan udah menceritakan tentang keluhan-keluhan yang selama dirasakan. Sekarang yang manisnya dong, manisnya. Sangat yang berkesannya tapi manis gitu. Manis. Bukan manis setelah manis pesumpah dibuang, bukan. Manis. Memang sebenarnya semuanya juga manis bagi saya. Semuanya manis karena ini menjadi sebuah pengalaman berarti bagi saya. Bagaimana dalam menghidmatan itu harus bagaimana, dan emang saya sudah rasakan bagaimana memanage sebuah organisasi itu. Apalagi IPNU itu bukan organisasi ecek-ecek, organisasi yang dibuat dan di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang dibikin oleh para ulama, para kiai gitu. Dan yang selalu dibimbing oleh para kiai, para ulama, Nahdlatul Ulama. Jadi suatu kebanggaan bagi saya, dan juga suatu kehormatan bagi saya ketika saya bisa aktif masuk, bahkan alhamdulillah menjadi ketua di IPNU Kabupaten Pangandaran. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para senior yang telah selalu membimbing saya dalam setiap langkah saya untuk mengembangkan IPNU pada waktu itu ya. Alhamdulillah inilah hasilnya, karena ini juga merupakan satu gambaran ya, kepengurusan IPNU sekarang itu udah gambaran zaman saya gitu kan. Inilah kader-kader terbaik yang bisa masuk pada kepengurusan zaman sekarang gitu kan. Iya benar. Sekarang Ini hasilnya gitu. Kemarin saya menanam. Sekarang yang lain tinggal memuai dan melanjutkan perjuangan. Tapi yang perlu garis bawahi, melanjutkan itu lebih sulit dibandingkan membangun. Melanjutkan lebih sulit dibandingkan dengan membangun. Itu. Karena
pada dasarnya kalau membangun itu hanya kita perlu ya apa adanya kita ya. Kita bangun sebuah rumah misalkan. Tapi kalau melanjutkan itu menjadi sebuah beban mental dan juga beban mental ya. Karena kalau tidak ada perubahan, nah itulah mungkin monoton gitu kan. Ya benar. Benar Nah, sekali. kalau adanya perubahan itu tuntutan itu ya sebenarnya, walaupun tidak dituntut oleh ketua sebelumnya, tapi itu merupakan tuntutan bagi diri sendiri. Ya. Dulu juga rekan Dudung pada saat konvercap kedua pernah berkata bahwasanya anggota IPPNU Pangandaran itu mencapai 1000 kader, 1000 anggota. Ketika estafet kepengurusan bagi saya ini menjadi suatu beban besar gitu ya, tugas besar. Saya harus di samping saya harus menambah kuantitas, saya juga harus menambah kualitasnya gitu. Dan ternyata setelah saya mendalami gitu ya, wah di mana nih yang 1000 kader itu kemana gitu. Itu tugas saya yang paling besar. Iya, Harus benar. Jadi bingung ya, aduh, gitu, harus dilema. Harus menghayap, dia cek berbahasa Sunda, menghayap kembali yang 1000 kader itu, mempertahankan dan juga harus menambah gitu kan. Itu tugasnya gitu. Karena itu tadi saya katakan, melanjutkan lebih sulit dibandingkan dengan membangun. Benar. Jadi menjaga yang udah ada tuh seperti apa gitu Iya. kan. Terus harus berkembang tentunya. Ketika diam aja di situ ya, apa sih itu organisasi diam baik. Iya. Ngopi belum. Gitu. Ya benar. Ya itu mungkin yang saya rasakan ya gitu. Saya rasakan. Ya, juga pesan mungkin untuk pengurus selanjutnya, pengurus sekarang gitu ya, harus lebih tetap semangat lagi gitu ya, harus jaga kekompakannya, jaga solidaritasnya gitu, karena ini organisasi kita bersama gitu ya. Organisasi itu bukan organisasi milik segelintir orang, tapi milik kita bersama gitu ya, bukan hanya milik ketua saja gitu, tapi milik semua anggota. Maka kewajiban bagi anggota untuk bisa gitu mengembangkan IPNU gitu kan, baik tingkatan kabupaten sampai maupun kecamatan ranting gitu. Alhamdulillah prestasi saya zaman rekan duduk itu kan hanya baru membentuk PAC gitu ya. Iya. Alhamdulillah saya bisa membentuk ranting, ada sekitar 9 ranting dan juga 5 komisariat dulu itu. 5 komisariat, 9 ranting gitu. Kebanyakan ranting itu di Pangandaran, ada 5 ranting, pada Herang ada, kemudian mana lagi ya, Langkap Lancar juga ada, Langkap Lancar, komisariat juga ada, Pangandaran, pada Herang juga, yang lainnya gitu. Dan juga pesan saya untuk ketua PAC dan juga anggota-anggota PAC untuk bisa gitu ya mengembangkan itu di kecamatannya, karena tugas PAC itu kan cakupannya kecamatan. Gitu kan. Harus bisa lebih keranting gitu. Ya, harus bisa lebih efektif dalam organisasinya agar di kabupaten tugasnya tidak terlalu berat gitu. Apalagi yang di kaderisasi ya. Ya, itu kan jadi Lumayan itu. Kalau PAC sudah mengerti bagaimana caranya, karena ini kan PAC sudah beberapa periode kan, dari 2015 itu. Jadi seharusnya harus lebih matang gitu kan PAC kesininya, karena punya senior, punya demisioner juga PAC-nya. Jadi bagaimana cara mengadakan sebuah kegiatan, cara mengadakan makesta dan lain sebagainya gitu ya, agar organisasi itu lebih aktif. Jadi masukan saya juga ya. Jadi karena kuantitas sudah banyak, kita tinggal fokus pada kualitas gitu ya. Apalagi sekarang pada masa pandemi seperti ini, ya mungkin keterbatasan PC sekarang mungkin keterbatasannya karena situasi yang kondisi seperti ini ya. Pergerakannya. Ya, jadi agak terbatas. Kaderisasinya masih kurang karena kondisi masih seperti ini. Tapi ini bisa dimanfaatkan oleh para PAC untuk bisa mengaktifkan kegiatan-kegiatan rutinannya seperti kajian-kajian kecil gitu ya, bedah buku ataupun kajian santai lain sebagainya gitu, untuk menambah wawasan gitu ya, mengasah pemikiran gitu agar lebih kritis gitu. Betul sekali. Agar terlihatlah
tupoksi dari IPNU itu, karena itu tuh sifatnya IPNU organisasi pelajar gitu ya. Jadi harus terlihat, oh ini kegiatan itu Belajar terus bermanfaat untuk kalangan pelajar gitu ya. Itu mungkin harus dikembangkan pada saat ini, harus lebih banyak diskusi gitu, menambah kualitasnya gitu ya. Karena kuantitas sudah banyak, tinggal kita perbaiki kualitas dan merawat yang banyak itu gitu ya. Jangan sampai lagi ya. Jangan sampai ketika yang dikenang di itu hanya Makesta, laku sudah saja, gak ada kegiatan apa-apa. Makesta sudah saja, kader terlantar gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Harus diadakan suatu kegiatan yang mana bisa merangkul yang emosionalnya menjadi terbangun gitu kan. Betul, di setiap tingkatan, baik itu dari pengurus PC-nya, PAC maupun ranting komisariatnya gitu, seperti itu. Makanya harus banyak kopi ya, selfie ya, silaturahmi bareng ngopi. Ya, itu harus diperbanyak silaturahmi sambil. Oh iya, belum diobrolin yang paling berkesannya tuh apa, yang manis itu. Yang manis ini, Pak. Jadi intinya ya, menjadi apa namanya, kebanggaan lah bagi diri gitu ya. Jadi bukan berbangga diri, tapi ini suatu ya yang saya rasakan gitu. Alhamdulillah gitu. Ya walaupun saya masih banyak kekurangan, dan jelas banyak kekurangan gitu. Oh, yang termuda loh, termuda se-Indonesia, berarti belum ada yang nandingi ya pas tahun 2017 2019, belum ada ya. Ketika itu saya berusia 19 tahun. 19 tahun. Dia udah jadi ketua. Mantap sekali ya rekan yang satu ini, Demisioner PC IPNU 2017-2019. Ya, dari sini kita bisa banyak ngambil hikmah dari cerita-cerita dan pengalamannya, terutama dalam hal organisasi, bergelut dalam perjuangannya, mempertahankan organisasinya, merangkul anggota-anggotanya yang tadinya 1000 harus menambah gitu kan, jadi ranting, terus ada PAC-nya dan sebagainya. Ya yang tadi seperti rekan Acep bilang, ketua itu mempunyai gaya tersendiri. Jadi jangan samakan dengan yang ketua-ketua lain, karena setiap ketua pasti mempunyai gaya tersendiri. Ya, saya setuju dengan hal itu. Saya juga pernah mendengar dengan obrolan yang ketua itu punya gaya tersendiri. Ya. Jadi juga saya juga sebagai demisioner tidak bisa memaksakan kehendak saya, misalkan yang belum saya tercapai, yang sebelum saya capai ingin dicapai oleh junior saya, ini dicapai oleh periode sekarang. Saya tidak bisa seperti itu gitu ya. Karena dia juga punya caranya masing-masing, gaya masing-masing gitu, dalam mengelola, memanage organisasi. Kalau kayak itu jadi otoriter jadinya. Iya. Jadi saya ini seperti ini gitu kan. Ketika ada yang belum dicapai oleh saya ingin dicapai oleh generasi berikutnya. Itu tidak seperti itu gitu. Itu tidak memaksakan kehendak seperti itu, hanya saja saya memberikan masukan, ini yang belum saya capai gitu kan, kurang saya di sini gitu. Mau seperti apa realisasinya, itu gimana ketuanya, gimana pengurusannya dalam mengelola, memanagenya, seperti itu. Mantap guys. Jadi ada 3 poin penting ya di dalam organisasi. Tadi kita pengkaderan, keduanya proses di dalamnya dengan cara kajian, kumpulan rutin tiap minggu, ngaji atau apa, itu yang menjadi ciri khas dari IPNU itu ya, kajian, ngaji kitab kuning terus sebagainya. Dan yang ketiga itu output, tentunya output ya. Tadi kan kita memperbaiki kualitas karena kuantitas sudah banyak, berarti tinggal meningkatkan kualitasnya, dan outputnya juga harus bagus juga ya. Tetapi tetap kuantitas juga harus dipertambah gitu ya. Kuantitas juga harus dipertambah gitu. Kualitas pasti ya, karena kuantitas itu kan dalam segi kaderisasi gitu ya. Karena beda generasi ya. Organisasi juga itu adalah kaderisasi dalam organisasi di IPNU gitu ya. Samping tadi ada administrasi kan jelas itu secara umum gitu. Karena itu tuh organisasi kaderisasi yang mana kefokusnya terus berganti generasi, maka haruslah adanya suatu kaderisasi gitu. Iya, benar sekali. Jadi terus mengadar karena kan
ketika udah demisioner yang pengurusakan sekarang ya pasti harus ada generasi, jadi harus mengkader terus dan terus. Jadi sekali. Nih ada yang dilanjut lagi? Udah ya? Mungkin sudah cukup lah. Udah cukup. Karena udah waktunya 30 menit lebih. Nanti saja kita berbincang-bincang langsung dengan lagi, para jadi pengurus itu ya, part dua ya. biar lebih enak dengan para pengurus cabang gitu kan. Boleh. Nanti kan ada juga raker trading gitu ya. Oh iya. Nanti juga ingatkan lagi kepada kalian, nanti kita akan mengadakan rakar pada minggu besok ya. Besok. Ya maksudnya minggu ke depan. Insya Allah mudah-mudahan lancar, dan minta doanya kepada semuanya semoga lancar, dan kepada semua rekan-rekan dan rekan Ika untuk mensukseskan rakar yang akan digelar minggu depan insya Allah. Dan pada intinya pada kesempatan kali ini simpulannya kita menyimpulkan, kita bisa mengambil dari cerita-cerita perjuangan tadi, merintis, membangun, mempertahankan, dan memprosesnya kan sangat banyak ya. Jadi kita bisa ambil hikmah-hikmah tersebut untuk memotivasi kalian dalam berorganisasi IPNU dan IPPNU. Mungkin dirasa cukup ya, kalian juga bisa menyimpulkan sendiri. Tadi udah saya bilang, salam pelajar. Belajar, berjuang, bertakwa. Oke. Walau mabiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.